Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Yan Rahman. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis indeks harga saham gabungan atau IHSG akan menembus level 9.000 pada akhir tahun 2025 atau tahun ini. Bukan hanya itu, ia juga memprediksi dalam 10 tahun ke depan IHSG bisa mencapai 32.000. Purbaya mengungkapkan proyeksi ini adalah hasil pengamatan tren pasar modal dan siklus bisnis selama beberapa dekade terakhir. Mantan Ketua LPS ini juga menambahkan proyeksinya mengacu pada tren historis yang memperlihatkan bahwa IHSG dapat tumbuh 4 hingga 5 kali lipat dalam satu siklus bisnis. Meski demikian, Purbaya juga tidak menafikan adanya saham gorengan yang dapat mengganggu kinerja indeks dalam jangka panjang karena kenaikan artifisial. Namun Menteri Keuangan optimistis karena banyaknya saham fundamental bagus dengan kapitalisasi pasar yang besar. Coba lihat IHSG, kan waktu itu dibilang yang hancur. Orang pasar itu pintar-pintar, mereka akan menganalisa perkataan saya seperti apa, kebijakan saya seperti apa, mereka akan implement dalam bentuk posisinya di portofolio. Memang di sini ada saham gorengan ada kan, tapi yang fundamental kan banyak yang besar-besar. Makanya indeks bisa naik ke atas. Tulisannya gimana, indeks to the moon saya bilang. Itu menciptakan optimisme juga. Harga tahun ini berapa? 9.000. 10 tahun lagi kan berapa? 32.000. Orang bilang saya ngomong sembarangan, tapi itu berdasarkan dari pengalaman 30 tahun, 20 tahun terakhir, 25 tahun terakhir. Dimulai awal siklus bisnis sampai di belakang, di akhir siklus bisnis, tumbuhnya itu sekitar 4-5 kali. Terjadi seperti itu terus. Jadi saya pikir behavioral system nggak berubah, kira-kira segitu loh. Jadi saya tempat manggis bukan petapa, bukan. Itu hitungan ekonomi yang ada persamaan matematiknya. Ya, meski demikian, sejak Purbaya dilantik menjadi Menteri Keuangan, IHSG terpantau volatil atau naik turun. Lalu apakah bisa tercapai target level IHSG sentuh 9.000 pada akhir tahun ini? Kita lihat wall data berikut ini, saudara. Di mana ada pada penutupan bursa Jumat 4 September tahun 2025, kurang dari sepekan dari pelantikan Purbaya, IHSG berada di level 7.800 dan 7.766 maksud saya di 8 September yang sebelah kiri Anda. Di mana pada hari pelantikan di 8 September pasar saham justru merespons negatif turun ke level 7.766 dan juga tepat setelah 1 bulan pelantikan Purbaya, kondisi berbalik di mana IHSG rebound di level 8.166 di 8 Oktober tahun ini atau naik 5,1%. Bahkan saudara ini menyentuh level tertinggi sepanjang masa yaitu 8.257 pada 10 Oktober. Dan kemudian penopangnya adalah saham-saham konglomerat, utamanya milik Prayogo Pangestu. IHSG kembali menyentuh rekor tertinggi pada 23 Oktober di level 8.274. Kemudian pada penutupan bursa Jumat pekan lalu, IHSG turun tipis ke level 8.163. Lalu sebetulnya saudara ini seberapa besar pengaruh emiten-emiten milik Prayogo Pangestu terhadap naik turunnya IHSG selama sebulan terakhir? Kita lihat data selanjutnya. Nah, ini dia. Di sini saudara, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan 6 hingga 10 Oktober 2025, PT Petrindo Jaya Kreasi yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan juga energi dengan kode saham cuan jadi penggerak terbesar IHSG sebesar 34,6 poin dengan kenaikan 51,88%. Ini disusul dengan Barito Pasifik dan juga Chandra Daya Investasi alias BRPT dan CDIA yang masing-masing berkontribusi 25,6 dan 17,1 indeks poin. Sementara itu saudara, Barito Renewable Energy atau BREN menyumbang 12,3 poin dengan kapitalisasi saham publik sebesar 173,16 triliun rupiah.
bukan hanya pengerek IHSG, saham-saham milik Prayogo Pangestu juga jadi biang keladi, di mana IHSG sempat ambruk pada akhir Oktober lalu. Lebih jelas kita lihat data berikutnya. Nah, di sini terlihat saudara ada fenomena tak biasa yang terjadi pada 27 Oktober di mana IHSG ambruk lebih dari 3% hanya dalam hitungan menit. Saham-saham milik Prayogo Pangestu masuk dalam 10 emiten yang paling membebani kinerja IHSG. Tak tanggung-tanggung, total kehilangan kapitalisasi emiten-emiten Prayogo ditaksir mencapai 126 triliun rupiah. Kehilangan paling jumbo adalah emiten brand, ini sebesar 69,44 triliun rupiah. Kemudian ada BRPT dan juga Cuan yang masing-masing 30 dan juga 20 triliun. Dan selanjutnya ada juga PTRO, CDIA dan TPIA dengan masing-masing hilang di bawah 3 triliun rupiah. Meski demikian, saham-saham milik Prayogo Pangestu perlahan bangkit, namun apakah masih menguasai kapitalisasi pasar terbesar? Kita lihat data selanjutnya. Ya, jawabannya adalah masih. Data dari Bursa Efek Indonesia, market cap terbesar masih diduduki oleh brand sebesar 1046,88 triliun rupiah. Kemudian disusul oleh BCA sebesar 1009,9 triliun, ada juga DCI ini 826,5 triliun rupiah dan juga masih ada emiten milik Prayogo Pangestu yaitu TPIA sebesar 802,39 triliun rupiah dan ada BIAN 802,39 triliun rupiah. Saudara, optimisme Menteri Keuangan di mana IHSG sentuh 9.000 akhir tahun ini sedikit banyak juga dipengaruhi aksi beli asing yang perlahan mulai masuk pada sesi perdagangan Jumat pekan lalu. Ada 1,13 triliun yang masuk. Kemudian seminggu terakhir ada 5,5 triliun rupiah yang masuk dan 1 bulan terakhir ada 14 triliun rupiah yang masuk ke pasar saham Indonesia. Lalu saudara, faktor apa lagi yang bisa dijadikan acuan fundamental agar target IHSG sentuh 9.000 pada akhir tahun ini bisa tercapai? Jangan kemana-mana, Kompas Bisnis sesaat lagi akan mengulasnya lebih lengkap untuk Anda tentunya. Saudara, target Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa IHSG to the moon, yaitu 9.000 pada akhir tahun 2025. Apakah bisa tercapai jika melihat faktor domestik dan juga global? Kita langsung bahas bersama senior research analis Panin Sekuritas, Akil Triadi. Selamat pagi Mas Akil. Iya, halo, selamat pagi Mas Ian. Mas Akil, bagaimana nih? Ada optimisme yang sama, to the moon 9.000 di akhir tahun ini IHSG? Ya, kami dari Panin Sekuritas melihat target 9.000 ini ya mungkin saja ya akan bisa tercapai oleh IHSG kita ya. Namun kalau kami melihat bahwa target dari Panin Sekuritas itu di level 8.500 di tahun 2025 ini. Kenapa? Karena memang saat ini kita lihat daripada kebijakan dari domestik itu juga cukup positif. Dari Pak Purbaya kan udah kasih insentif ya ke perbankan untuk disalurkan ya kepada market ekonomi. Nah, ini yang bisa mendorong dari daya beli dan juga perbaikan pertumbuhan GDP kita. Nah, terus kalau kita ngelihat ke globalnya ini juga lumayan positif karena kalau kita lihat ini juga mendorong optimisme dari para investor. Pertama, kita coba lihat dari suku bunga The Fed. Kemarin kan kita tahu bahwa The Fed udah memangkas suku bunganya 25 basis point sesuai ekspektasi kita. Namun kan kekhawatiran nanti Desember gitu ya. Apakah di Desember ini The Fed memang tidak mau ya memangkas suku bunganya? Tapi kalau ini dipangkas lagi di bulan Desember gitu ya, kami melihatnya mungkin potensi dari target kami untuk IHSG 8.500 ini akan tercapai bahkan akan melampaui gitu ya. Karena sekarang concernnya tidak hanya dari suku bunga The Fed, tapi juga terkait tensi dagang antara Amerika Serikat dan juga China ya. Nah, ini kan sudah mulai mereda gitu ya Mas ya. Karena kalau sudah ada kepastian, sudah ada perkembangan dari ekonomi yang kembali berjalan gitu ya, dari siklusnya, dari global juga jalan, terus dari domestiknya juga jalan, ini tidak menutup kemungkinan untuk IHSG kembali rally gitu ya. Karena apalagi kalau kita bahas juga secara beberapa waktu lalu, saham-saham fundamental yang memang sudah teruji kayak big caps-nya banks gitu ya, BCA, BMRI, Telkom, dan lain-lain itu sempat terkoreksi karena dari para investor sendiri fokusnya kepada saham-saham konglomerasi. Nah, sekarang ini sudah mulai berbalik gitu ya, mereka melihat
oh saham-saham fundamental nih udah mulai murah gitu ya dengan Hmm. valuasi sekarang gitu. Jadi kita lihat juga ada inflow asing ke saham-saham yang punya market cap yang cukup besar dan punya fundamental yang sudah teruji gitu ya dalam bahkan beberapa tahun terakhir gitu. Oke, kita lihat secara domestik tadi disebutkan oleh Mas Akil terkait dengan insentif yang diberikan oleh Pak Purbaya. Kemudian sebetulnya apalagi sih ekosistem yang bisa mendukung target ini bisa tercapai terutama di bursa saham? Ya, tadi kita sudah sebutkan ya selain di domestik, lalu juga ada tadi di globalnya dari The Fed, terus juga dari sisi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China ini sudah mulai mereda itu yang akan mendorong dari ISG kita. Apalagi kalau kita lihat di tahun 2026 kan ini juga masih ada potensi untuk dari The Fed bahkan juga Bank Indonesia untuk kembali memangkas suku bunganya mereka. Nah, biasanya kalau suku bunga itu dipangkas, ini tahunnya akan cukup positif banget Mas untuk kepada apa ya investor melihat oh ini akan ada perkembangan dari perusahaan-perusahaan untuk bisa melakukan ekspansi karena biaya dananya murah untuk mereka ngajuin kredit juga akan lebih ekspansif nantinya kalau suku bunganya rendah gitu ya. Nah, kita melihatnya ketika dari optimisme itu hadir dari para pemangku kebijakan, ini akan mendorong pergerakan IHSG kita ya at least dalam sampai nanti Desember itu akan lebih positif dibandingkan pada beberapa tahun belakangan yang kita lihat gerakannya agak cukup flat dan bahkan Oke. kalau kita bicarakan IHSG kita sudah mulai all time high ya gitu ya beberapa kali all time high dan apalagi kalau kita bicara Desember gitu ya harapan dari para Hmm. investor biasanya adalah window dressing. Nah, harapannya adalah ketika di akhir-akhir tahun itu adanya perbaikan kinerja keuangan di kuartal keempat biasanya dari emiten. Dan kalau kita lihat juga dari Pak Purbaya kan juga menegaskan gitu ya kepada para eh, apa namanya pemimpin daerah untuk mengeluarkan budgeting mereka untuk Hmm. mengeluarkan supaya perputaran ekonominya jalan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya juga menjadi positif untuk daya belinya kita akan kembali bergeliat gitu ya. Kalau kita lihat dengan adanya hal-hal seperti itu, kebijakan yang lebih tegas, ini investor pasti akan suka. Namun Hmm. terkait dengan kebijakan dari Pak Purbaya ya terkait untuk memberikan insentif kepada perbankan 200 triliun itu terus juga yang kita khawatirkan adalah dalam beberapa tahun ke depan ini terkait dengan NPL gitu ya ataupun juga kredit macet ketika kita sudah gelontorkan dana untuk memudahkan mengajukan kredit ataupun juga dananya sudah diberikan ke likuiditas pasar khawatirnya adalah terkait dengan NPL gimana nih nanti kalau Hmm. gencar-gencaran gitu ya melakukan ekspansi ke perbankan. Namun Oke. kalau kita lihat secara jangka pendek dan menengah harusnya sih masih positif, Mas. Oke, kalau kita melihat tadi di sektor perbankan begitu, terutama Himbara sudah ada uang yang digelontorkan 200 triliun kepada bank-bank Himbara begitu. Kemudian di sini juga kinerjanya seperti apa yang Anda lihat dan juga Danantara digenjot untuk memaksimalkan hal ini yang hingga saat ini bahkan belum terlihat begitu. Ya, kalau kita melihatnya dari sisi Danantara lalu juga Kementerian Keuangan kasih ke perbankan gitu ya. Harapannya memang dari para investor ya, ini kita melihat dari sisi investornya dulu. Investor ngelihat ketika ada Danantara masuk ke bank-bank Himbara ini, terus juga ada gelontoran dana dari Menteri Keuangan, ini harusnya akan lebih positif karena investor ngelihatnya ketika ada Danantara adalah dividen. Nah, harapannya dividen yang akan diberikan oleh bank-bank himbara ini akan lebih besar dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya sebelum ada Danantara masuk dalam bank-bank BUMN ini. Nah, kita ngelihatnya itu yang menjadi katalis positifnya karena mereka akan Hmm. mengincar dari dividen dari para investor. Terus kedua harapannya dengan adanya Pak Purba yang ngasih insentif seperti ini untuk pengajuan ataupun juga pertumbuhan kredit ini akan lebih positif dibandingkan dari ekspektasi pasar gitu ya. Kalau kita lihat ekspektasinya kan karena adanya perlambatan daya beli, perlambatan ekonomi, ekspektasinya adalah untuk pertumbuhan kredit itu hanya di sekitar 5-7% gitu ya. Nah, kalau ini agak cukup agresif gitu, sampai dengan kuartal 4 kan bahkan Pak Purbay sudah mewanti-wanti ya, pokoknya sampai kuartal keempat ataupun akhir tahun ini harus disalurkan seluruh dananya, baik itu yang dia tegaskan kepada bank-bank himbara ataupun kepada kepala-kepala daerah. Nah, ini yang kita lihat bahwa itu akan menjadi investor akan positif melihatnya dan dia akan optimis ya melihat Oke. pertumbuhan ekonomi. GDP kan dari mereka juga bilang akan lebih di atas 5% gitu ya dan kita ngelihat itu juga Hmm. possible banget ketika dari para pemangku kebijakan cukup positif untuk ke marketnya gitu ya bahkan
Bank Indonesia pun juga sejalan gitu ya. Mereka sudah pangkas suku bunga beberapa kali di tahun ini. Harusnya ini akan lebih positif dalam jangka pendek dan jangka menengah kami melihat. Cuman Oke. yang perlu dipertanyakan adalah jangka panjangnya seperti apa nanti, apakah akan takutnya NPL perbankan meningkat ataupun juga terjadi inflasi, itu juga yang menjadi khawatiran pasar sebenarnya. Oke, yang juga menjadi angin segar di pasar modal akhir-akhir ini, Mas Akil, ini ada aksi beli asing yang perlahan masuk meskipun tidak menutup yang keluar sebelumnya begitu. Dan yang masuk itu adalah didominasi oleh emiten-emiten blue chip. Apakah Anda melihat prediksi ke depannya justru angin berbalik arah dari emiten konglomerat kembali ke emiten-emiten blue chip? Ya, kami melihat dalam jangka pendek ini ya, seperti yang kita sudah sempat bahas, Mas Ian, bahwa dalam jangka pendek dengan kebijakan dari domestik, Pak Purbaya dan juga Bank Indonesia, harusnya inflow asing lebih kepada saham-saham yang blue chip ya, kepada misalnya kayak BCA, BMRI, BRI, BNI, terus juga kalau sektor lainnya misalnya kayak Telkom, kayak Astra gitu. Kita lihat itu inflow asing dalam beberapa hari terakhir itu masuk ya ke saham-saham yang punya fundamental sudah teruji lah ibaratnya dalam bahkan 10 tahun, 20 tahun belakangan. Nah, itu yang kami lihatnya adalah kenapa investor asing masuk ke dalam saham-saham tersebut sudah balik lagi gitu, walaupun kalau kita lihat secara prudent itu masih net sell gitu ya. Nah, teman dalam jangka pendek ini kalau kita lihat ini pertama terkait dengan valuasi. Valuasi dari saham-saham fundamental bagus tadi kita sebut itu sudah cukup murah. Kedua terkait dengan result kuartal 3 tahun 2025 ini. Jadi laporan keuangannya overall lebih positif dibandingkan kuartal kedua ya. Dan harapannya memang di kuartal keempat akan lebih digencarkan lagi. Apalagi kalau tadi kita ekspektasinya adalah gelontoran dana, terus juga kebijakan yang cukup ketat dari Pak Purbaya, terus juga suku bunga lebih rendah. Harusnya di kuartal 4 kinerja keuangan, laporan keuangan perusahaan itu akan lebih positif juga. Jadi kita lihat itu cukup inline semuanya ya terkait dengan optimisme IHSG kita akan bisa tembus ke level 8.500 atau bahkan ya targetnya Pak Purbaya bisa mungkin tercapai gitu ya. Oke, kalau kita melihat laporan keuangan dari sejumlah bank himbara juga ini merupakan angin segar selain juga dana asing yang masuk ya. Tapi kalau kita bergerak lagi ke saham konglomerat ini Mas Akil, ini di akhir Oktober lalu ini sempat ambruk. Ini diduga dipengaruhi oleh Morgan Stanley Capital International yang akan mengumumkan indeks terbaru pada 5 November. Sebetulnya ini seberapa besar pengaruhnya? Ya, menurut kita cukup besar ya karena mereka mengubah aturan dari free float yang mereka pakai. Yang tadinya misalnya free float yang paling besar adalah kayak banking, BCA, terus juga ada juga beberapa saham konglomerasinya dari Pak Prajogo juga masuk ke MSCI ini kan kalau kita lihat ketika lebih ketat gitu ya. Ibaratnya ini kan kalau secara gampangnya kita bicarakan ini akan lebih ketat untuk penyeleksian saham-saham yang masuk ke MSCI. Nah, saham-saham yang masuk MSCI ini kan biasanya ataupun juga kalau kita lihat secara historical itu banyak dimasuki oleh investor-investor asing karena mereka juga nggak terlalu melihat gitu ya gimana nih secara fundamental, secara detail ya gitu ya. Nah, ketika sudah masuk MSCI Index, biasanya itu akan fund manager akan terutama yang di asing ya itu akan lebih proven untuk bisa beli saham-saham yang masuk ke MSCI Index. Nah, ketika hal itu terjadi ya bahwa investor asing akan masuk ke MSCI Index itu, terus juga pengetatan dari klasifikasi untuk saham yang masuk ke MSCI Index, ini tentu akan lebih memberatkan saham-saham konglomerasi yang kita tahu secara fundamental belum begitu teruji dalam secara historikal. Nah, Oke. kita bicara historikal gitu ya. Tapi kalau secara jangka panjang, mungkin saja ke depan dari saham-saham tersebut juga punya fundamental yang bagus karena punya growth gitu ya. Nah, yang dilihat adalah dari MSCI ini apakah pengen growth yang cukup signifikan gitu ya, atau memang yang growth-nya stabil kayak saham-saham fundamental yang sudah teruji. Nah, kalau kita ngelihat ya secara jangka pendek ini, ketika adanya pengetatan dari klasifikasi MSCI Index, ini akan mendorong saham-saham yang punya growth yang cukup signifikan kayak saham-saham Pak Prajogo, itu akan terkoreksi gitu ya. Ataupun juga orang akan berpikir, wah ini akan sulit nih dari saham-saham Pak Prajogo untuk masuk ke MSCI Index. Saham-saham yang belum masuk ke MSCI Index akan susah nih. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran investor. Tapi kita masih tunggu, sebenarnya ini belum begitu final karena mereka akan coba hal itu di 2026 kalau nggak salah di bulan Mei untuk kebijakannya itu. Cuman untuk yang terbaru dalam waktu dekat ini tanggal 5 November akan ada pengumuman MSCI Index juga Mas. Jadi ini masih pakai peraturan yang lama mungkin ya, Tuhan. Ini akan menjadi salah satu pendorong juga, salah satu sahamnya Pak Prajogo itu brand yang Oke. memang digadang-gadang akan masuk ke MSCI Index global gitu ya. Oke.
Ini yang akan kita cermati tanggal 5 November nanti. Oke, Mas Akil, berarti artinya menurut Anda dalam jangka waktu dekat, paling tidak hingga Desember tahun 2025, emiten konglomerat ini tidak akan uptrend lagi begitu seperti sebelumnya. Karena kita kalau melihat historis di bulan Oktober, justru emiten-emiten konglomerat lah yang menjadi penopang IHSG. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dengan adanya sentimen MSCI free float ini dirubah gitu ya, harusnya investor akan lebih sedikit khawatir gitu ya. Cuman nanti kita akan lihat di tanggal 5 November ini ketika ada saham baru yang masuk, yang memang yang digadang-gadang itu ada brand dan juga BRMS ya. Kalau itu bisa benar masuk sesuai ekspektasi pasar, harusnya bisa sedikit menggerakkan saham-saham konglomerasi itu. Namun kalau ternyata brand yang nggak masuk gitu ya, ekspektasi pasar akan melihat, oh berarti emang udah susah nih, akan lebih ketat lagi nih untuk penyeleksian dari MSCI Index. Nah, jadi kalau kita lihat ini tergantung ya untuk di tanggal 5 November nanti untuk pengumuman MSCI Index-nya apakah saham Vapro juga ini bisa masuk ke MSCI Index Global. Tapi kalau nantinya nggak masuk, ya kami melihatnya ini akan lebih berat ya untuk IHSG ke 8.500 karena sekarang kan pendorongnya ada dua gitu ya Mas ya. Oke. Bisa dari saham konglomerasi ataupun juga dari saham punya fundamental kuat seperti bank banking gitu ya. Nah, itu yang Ini bisa yang patut diantisipasi oleh investor ya, terutama retail yang memegang saham-saham betul. konglomerat ini. Terutama ini apa yang direkomendasikan? Wait and see dulu hingga 5 November nanti atau seperti apa, Mas Akil? Ya, untuk saham-saham konglomerasi kita lihat lebih ke wait and see ya, karena juga dari pergerakannya menjelang biasanya ya ketika ada pengumuman MSCI Index itu akan lebih flat pergerakan dari saham-saham tersebut. Ini yang bisa mendorong bahwa investor juga akan ragu-ragu nih, ini apakah emang masuk atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita ngelihatnya sih investor akan lebih menunggu dulu sampai nanti tanggal 5 November ketika pengumuman, otomatis ketika dia masuk ke dalam MSCI Index sahamnya akan menaik ya untuk naik signifikan kalau kita lihat itu seperti itu. Oke, baik, secara global tadi sempat disinggung sedikit oleh Mas Akil terkait dengan The Fed yang memangkas suku bunganya 25 basis point. Kemudian ada sentimen global lainnya seperti perang dagang Amerika Serikat Tiongkok yang berakhir, ada konflik Timur Tengah yang masih terus berlanjut. Sebetulnya sentimen apalagi yang mungkin menguntungkan dan mana yang harus diantisipasi untuk mengerek IHSG paling tidak dalam jangka waktu dekat hingga Desember tahun ini? Ya, kita melihatnya untuk di global ya, ini yang paling mendorong adalah terkait suku bunga The Fed. Yang pertama yang memang akan lebih apa ya maksudnya akan lebih terdampak ya kepada ISG kita. Ketika suku bunga The Fed di bulan Desember ini dipangkas gitu ya, ini akan lebih positif ke market kita. Namun karena ada beberapa statement dari pemerintahan Amerika Serikat dan juga dari The Fed mengatakan bahwa di Desember ini belum tentu akan ada pemangkasan suku bunga. Nah, ini yang menjadi wait and see lagi nih dari para pelaku pasar. Nah, yang kedua adalah terkait dengan shutdown-nya dari Amerika Serikat ya kan. Kemarin pas lagi shutdown itu kan ekspektasinya hanya 2 minggu gitu ya. Cuman ini sudah sebulan lebih bahkan ya untuk shutdown di Amerika Serikat ini masih berlanjut. Karena ketika ada shutdown ini, beberapa data tuh nggak bisa kita lihat gitu ya, kayak data tenaga kerja yang biasanya imply kepada kebijakan pemangkasan suku bunga The Fed. Jadi The Fed tuh nggak bisa ngelihat, oh ini ekonomi lagi oke nih atau data tenaga kerja lagi oke gitu ya. Karena sekarang lagi di shutdown, data-data tersebut harus ditunda gitu untuk perilisannya. Nah, ini yang menjadi salah satu kekhawatiran dari para investor ketika shutdown ini belum bisa eh, apa namanya dibuka kembali ya oleh Presiden Amerika Serikat. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Kita tahu hari ini sudah mereda. Cuman kalau kita secara historikal kita lihat kan Presiden Trump ini lebih apa ya moodnya tuh agak swing gitu ya. Kita lihat kadang bikin tarif tiba-tiba ya waktu Oke. zaman libur Lebaran tiba-tiba market crash gitu ya. Nah, ini yang menjadi khawatiran investor gitu ya. Karena pernyataan-pernyataan dari Presiden Donald Trump terkadang akan membuat shock ya kepada market kita juga ya, itu akan terdampak. Nah, cuman beberapa waktu ke depan dia bahkan sampai saat ini sudah mulai mereda gitu tonnya. Jadi itu yang menjadi ketidakpastian semakin tinggi ketika pernyataan-pernyataan dari pemangku kebijakan apalagi elit-elit global itu akan menjadi salah satu yang menjadi investor khawatir untuk masuk apakah ini sudah waktunya masuk, apakah ini sudah aman, itu yang menjadi pertanyaan ya daripada investor. Karena kalau kita lihat flow-nya seperti itu.
Oke, kalau kita mengandai-andai ya, jika memang sesuai target 9.000 di akhir tahun itu harapan yang memang menyenangkan bagi para investor. Bagaimana kebalikannya jika memang tidak sesuai target 9.000 di akhir tahun ini, apa kemudian yang akan terjadi? Bagaimana pengaruhnya terhadap pasar saham Indonesia dan juga bagaimana trust ataupun kepercayaan para pemegang saham di Bursa Efek Indonesia? Ya, biasanya ketika dari Menteri Keuangan ataupun juga dari ekonom gitu ya menyatakan untuk target ISG ataupun juga target GDP atau target inflasi gitu ya. Ketika sudah tidak tercapai target, biasanya market akan pesimistis dulu gitu ya. Kan biasanya bicaranya mana nih kok nggak sampai ke 9.000 gitu ya. Nah, nanti akan ada reason-reason yang akan dijelaskan oleh yang membuat target tersebut. Misalnya mungkin ketika adanya penyaluran kreditnya tidak seperti yang diekspektasikan atau untuk daripada penggelontoran dana ke kepala-kepala daerah ini yang harus digerakkan gitu ya. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi banyak reason-reason yang bisa diberikan kepada para investor supaya agar tetap tenang. Nah, itu yang akan dilakukan oleh apa namanya pemberi target ya ataupun juga pemberi ekspektasi. Nah, ini yang kami lihat seharusnya daripada Menteri Keuangan juga akan lebih memaintain ya apa yang akan disampaikan oleh kepada pelaku pasar karena itu juga akan menenangkan dari pelaku pasar. Jadi kalau pelaku pasar juga tenang, terus juga ada optimisme, harusnya itu juga akan mendorong mereka untuk bisa masuk ya ke saham-saham yang memang mereka pilih gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dengan valuasi saham yang dari saham-saham fundamental saat ini sudah cukup murah, ini akan bisa mereka masuk ke chip in ke saham-saham tersebut. Nah, kalau nanti juga apa namanya tidak sampai ke level 9.000, kami melihat investor tidak akan seperti ibaratnya tidak mau masuk lagi gitu ya ke pasar saham Indonesia. Karena kalau kita lihat sebenarnya dengan pergerakan ISG saat ini masih cenderungnya bergerak naik ke atas terus ya, ataupun kalau bahasa teknikalnya uptrend gitu. Nah, ini kalau kita lihat adalah sebuah optimisme dari para investor dalam waktu bahkan 2-3 bulan terakhir ini untuk market yang koreksi secara signifikan kami melihat itu hal yang wajar karena dari marketnya juga cukup bullish untuk pada beberapa hari terakhir. Artinya memang ketika nanti tidak level 9.000 tercapai, hopefully di tahun 2026 itu possible banget untuk tercapai ketika ISG-nya sentuh ke level 8.500 seperti itu. Oke, kalau Anda lihat di akhir tahun 2025 ini sektor mana saja yang punya potensi besar untuk mengerek IHSG dan yang mana yang juga sektor mana yang juga bertahan? Ya, kami lihat pertama yang menarik adalah terkait saham perbankan ya. Jadi untuk di perbankan ini kan banyak beberapa bulan terakhir itu ditinggalkan oleh para investor karena fokusnya ke saham konglomerasi. Jadi perbankan cukup menarik untuk diperhatikan sampai nanti akhir tahun. Terus yang kedua adalah sektor consumer. Nah, consumer ini juga menarik nih Mas, karena dalam beberapa tahun terakhir ini juga tinggalkan gitu ya, karena berpikirnya adalah labanya mereka terus tergerus karena adanya kenaikan raw material, terus juga dari sisi demand-nya juga kurang bagus karena adanya daya beli yang turun. Ini yang menjadi penopang kenapa saham-saham consumer itu ditinggalkan. Nah, kami ngelihat di sini di kuartal ketiga ini laporan keuangannya saham-saham consumer ini cenderung positif gitu ya. Kayak misalnya kita bicara tentang Unilever, terus juga apalagi saham-saham rokok gitu ya, kayak Gudang Garam, MSW itu naik cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir karena dari sisi kebijakan Menteri Keuangan kan dari apa namanya pandangan dari para investor ketika dari Menteri Keuangannya sudah berganti, ini akan lebih positif katanya gitu ya, ketika bukan Ibu Sri Mulyani, emiten rokoknya akan lebih bergeliat. Nah, itulah yang diekspektasikan pasar. Terus itu akan ternyata terimply gitu ya di kuartal ketiga pendapatan dari Gudang Garam dan juga HMSP ini naik cukup signifikan, bahkan secara harapan cukai rokok di tahun 2026 ini tidak akan dinaikkan, itu juga akan menaikkan dari laba bersih mereka. Nah, itu yang akan jadi cukup menarik tuh saham-saham konsumer yang tadinya ditinggalkan. Nah, terus untuk saham konglomerasi gimana? Saham konglomerasi kalau kita lihat ini masih wait and see ya terkait dengan keputusan dari MSCI Index terkait apa free float yang mereka dan juga nanti di tanggal 5 November. Jadi kita sih harapannya di tahun ini ketika sampai ke 8.500-an itu dua faktor ya. Bisa dari saham-saham fundamental yang kuat itu kembali dilirik investor dan ditambah dengan dorongan dari saham konglomerasi itu bisa mendorong dari ISG mencapai level target kami.
Oke, terakhir Mas Akil, kalau kita lihat selama 1 bulan lebih sejak pelantikan dari Pak Purbaya, Anda melihat ataupun menganalisa seperti apa IHSG? Kita tahu volatilitasnya cukup tinggi, sempat ambruk, juga sempat all time high begitu hingga hari ini. Seperti apa pandangan dan juga analisis Anda? Iya, kalau kita lihat kenapa IHSG pas lagi Pak Purbaya dilantik gitu ya, karena ada investor yang berpandangan bahwa ini akan tidak stabil gitu ya, karena dari Menteri Keuangan yang kita tahu dalam beberapa periode presiden berganti masih terus Bu Sri Mulyani gitu ya, tiba-tiba diganti itu karena itu terjadi shock ya pada pergantian kabinet ataupun juga pergantian Menteri Keuangan kemarin. Nah, cuman hebatnya adalah dengan adanya pergantian itu, Pak Purbaya ini memberikan statement-statement yang cukup optimis yang lebih pro kepada growth gitu ya, pertumbuhan yang signifikan, target 8% bahkan dia canangkan juga di beberapa tahun mendatang, dan target tahun ini pun juga cukup optimis ya menurut kita, ada di level di atas level 5% itu lumayan optimis dari Pak Purbaya. Jadi kita lihat dengan optimisme itu tinggal kita melihat apakah real yang diekspektasikan oleh Menteri Keuangan kita yang baru. Kalau itu memang inline ya dengan apa yang diekspektasikan oleh Pak Purbaya, harusnya market juga akan senang gitu. GDP-nya oke, inflasi terjaga, rupiah kita juga terjaga, harusnya dari sisi market akan happy gitu. Nah, karena memang yang digembor-gemborkan oleh Menteri Pak Purbaya juga sebenarnya juga positif gitu ya, pro growth gitu. Orang juga suka dengan adanya growth yang misalnya double digit ataupun juga penguatan dari harga sahamnya juga signifikan gitu. Ini investor juga akan suka karena dibanding dia taruh dananya di yang lebih fixed income gitu, yang lebih mungkin levelnya 6% sampai 7% yieldnya, kenapa enggak saya taruh di saham gitu ya, karena posisi dari ekonominya juga akan potensi untuk bertumbuh lebih dari ekspektasi. Jadi kita melihatnya selama sebulan terakhir memang cukup volatile karena tadi ya, pertama terkait dengan pergantian Bu Sri Mulyani shock gitu ya, terus Pak Purbaya memperbaikinya dengan statement-statement yang lebih banyak pertumbuhan yang akan dicapai gitu ya. Oke, optimisme tetap ada dan juga target 9.000 IHSG di akhir tahun ini juga ya kurang lebih masih memungkinkan untuk dicapai dengan beragam faktor-faktor, tentunya sentimen-sentimen yang juga mendukung di dalam Bursa Efek Indonesia. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis, analis Panin Sekuritas Akil Triadi. Sehat selalu. Terima kasih Mas Ian.